Baik, saya mulai untuk topik pada pertemuan hari ini. Kita belajar atau diskusi bersama terkait dengan kebutuhan khusus pada permasalahan budaya di asuhan kebidanan. Jadi yang perlu kita pahami di mana untuk kebutuhan khusus ini terkait dengan kebidanan, mengintegrasikan pemahaman budaya dengan praktek medisnya yang berbasis bukti untuk memberikan asuhan yang secara holistik dan inklusif. Jadi setiap asuhan yang diberikan baik kepada ibu maupun anak secara teknisnya atau secara lapangannya, di lapangan kita bisa menyesuaikan budayanya masing-masing. Ada kalanya terkait dengan budaya itu masing-masing berbeda-beda setiap individunya atau setiap daerahnya masing-masing. Nah, secara garis besar apa sih sebenarnya dari kebutuhan khusus yang yang terkait dengan asuhan pada kasus kompleks ini terkait dengan kebutuhan khusus yaitu di mana khusus terkait keterbatasan kognisinya. Jadi tantangan dalam proses belajar, kemudian dalam proses memecahkan masalah untuk proses-proses terkait dengan perkembangan anak. Kemudian ada kebutuhan untuk keterbatasan fisik. Jadi mungkin dalam asuhan yang kita berikan ada beberapa pasien atau mungkin ada masalah terkait dengan keterbatasan fisik yang mana dia juga mempengaruhi motorik dan fungsi tubuhnya. Kemudian kebutuhan khusus terkait dengan keterbatasan emosi, jadi tantangan dalam regulasinya, di mana emosi ini dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi dalam proses kita memberikan asuhan. Nah, deteksi dini untuk penyelamatan atau menyelamatkan di masa depan, yaitu terkait dengan identifikasi awal. Jadi seperti screening awal ya, untuk kita bisa mengetahui kira-kira permasalahan apa, masalah atau kebutuhan khusus yang seperti apa yang dimiliki pasien, sehingga nantinya kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas untuk bisa memberikan asuhan kepada ibu dan anak sesuai dengan kebutuhan khususnya masing-masing. Nah, ada berbagai permasalahan dalam budaya. Yang pertama adalah yang pernah kita atau mungkin yang sering ibu-ibu dengar juga bahwa terkait dengan pemilihan jenis kelamin anak. Jadi memang dalam pemilihan jenis kelamin ada kalanya ketika ibu itu hamil, kemudian ingin memiliki punya anak perempuan, laki-laki, yang mana preferensi jenis kelamin anak masih menjadi isu budaya yang kompleks di Indonesia, yaitu mempengaruhi keputusan keluarga dan dinamika sosial masyarakat. Jadi seperti lebih tepatnya kita terkait dengan kesetaraan gender juga. Jadi ada kalanya yang masih eh, menormalisasi terkait dengan hak antara perempuan dan laki-laki. Nah, dampak budaya pada pemilihan jenis kelamin ini ada beberapa preferensi terkait dengan budaya, yaitu beberapa komunitas di Indonesia masih memiliki preferensi kuat terhadap anak laki-laki yang berakar dan dari tradisi atau sistem patriarki. Ya, jadi memang masih mengutamakan atas kesetaraan gendernya terhadap laki-laki, ya. Kemudian resiko ketidakseimbangan. Jadi praktek seleksi jenis kelamin ini atau mungkin dalam kasusnya budaya untuk pemilihan jenis kelamin ini menyebabkan ketidakseimbangan gender dalam populasi dan implikasi sosialnya. Jadi jangka panjang pun masih adanya ketidakseimbangan gender. Harapannya bidan di sini berperan bisa memberikan edukasi dan advokasi tentang nilai kesejahteraan gendernya, kesetaraan gender juga. Konseling berbasis bukti. Jadi mungkin kita bisa memberikan edukasi, kemudian memberikan contoh-contoh yang ada, misalkan yang mungkin sering kita temui
Contohnya adalah memberikan pelayanan atau asuhan persalinan. Ketika eh, kesetaraan gender itu masih ada, kemudian pengambil keputusannya masih wajib seorang suami atau laki-laki yang mana ternyata ibu ini adalah kasusnya patologis, harus segera ada keputusan, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan gender itu masih ada kesetaraannya, ternyata laki-laki atau suaminya jauh. Tidak menutup kemungkinan keputusan itu harus diambil alih oleh orang lain agar keselamatan ibu dan anak juga cepat teratasi. Nah, dalam studi kasus yang pernah kita temui terkait dengan dampak pemilihan jenis kelamin, jadi memang dalam data nasional, analisis tren kelahiran itu menunjukkan adanya pola preferensi jenis kelamin di beberapa wilayah Indonesia yang mempengaruhi angka kelahiran dan struktur demografi. Jadi memang resiko jenis kelamin tidak seimbang dari daerah tertentu. Dampak sosial ekonominya jangka panjang, kemudian adanya perubahan dinamika keluarga dan masyarakat. Jadi memang harapannya eh, kita terkait dengan sebagai bidan terkait dengan kasus-kasus atau mungkin kebutuhan-kebutuhan khusus yang terkait dengan kesetaraan gender bisa kita memberikan edukasi lebih simpel yang bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian permasalahan yang berikutnya terkait dengan vaginal birth after sesar. Jadi memang ada eh, beberapa opini yang menyebutkan bahwa persalinan normal setelah operasi sesar sebelumnya merupakan pilihan yang aman bagi ibu berkebutuhan khusus, yang pasti tetap dengan seleksi dan monitoring yang tepat. Jadi memang persalinan normal itu ada statement bahwa setelah sesar bisa dilakukan persalinan normal, tetapi harus dengan seleksi atau deteksi secara tepat. Nah, terkait dengan peluang dan resikonya, bahwa definisi dari persalinan normal setelah sesar atau vaginal birth after sesar adalah upaya persalinan pervaginam pada ibu yang memiliki riwayat satu atau lebih operasi sesar sebelumnya. Kemudian dari kriteria seleksinya, ibu dengan insisi transversal bawah, tidak ada kontraindikasi medis, kemudian riwayat FBSC-nya sukses, dan fasilitas emergensinya tersedia. Jadi ini terkait dengan istilahnya prosedur atau mungkin persyaratan atau mungkin screening yang memang harus sesuai, boleh dilakukan persalinan normal after sesar, harapannya bisa memenuhi kriteria yang ada. Kemudian pendekatan asuhannya, di sini asuhan kebidanan yang komprehensif dengan personalisasi sesuai dengan kondisi ibu, dukungan yang multidisipliner dan inform consent yang jelas. Setiap kegiatan atau setiap asuhan apapun memang wajib kita memberikan inform consent, kemudian kita juga bisa kolaborasi tim wajib dan juga kita bisa melihat kondisi personal ibunya. Nah, dalam protokolnya untuk persiapan FBAC-nya pada ibu berkebutuhan khusus, yang pertama adalah terkait dengan pemeriksaannya menyeluruh, mulai dari kita evaluasi riwayat obstetrinya, kemudian bagaimana kondisi bekas lukanya, kemudian posisi janinnya seperti apa, estimasi berat janinnya berapa, dan kesiapan jalan lahirnya bagaimana. Dan juga edukasi yang komprehensif terkait dengan hal-hal atau bahaya, tanda bahaya yang nantinya akan muncul harus kita waspadai dan kita sampaikan kepada pasien. Sehingga baik dari pasien pun diharapkan dapat memberikan atau dapat mendapatkan dukungan yang psikologis untuk mengurangi kecemasan, membangun percaya diri ibu, dan dibutuhkan keterlibatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Jadi harapannya di inform consent di awal tadi memang terkait dengan
eh, prasat ini atau mungkin keputusan itu diharapkan adanya keluarga yang mendampingi dan memahami terkait dengan prosedur. Kemudian monitoring yang intensif, jadi mulai dari pengawasan ketat selama persalinan, kemudian mengevaluasi progres persalinannya dan kesiapan tim untuk mengintervensi terkait ketika memang ada emergensinya. Kemudian bab yang berikutnya terkait dengan persiapan kelahiran pada pasien atau mungkin pada kebutuhan khususnya, bahwa perencanaan yang matang dan kolaborasi tim multidisipliner adalah kunci keberhasilan persalinan pada ibu dan bayi dengan kebutuhan khusus. Yang pasti ketika memang ada pasien dengan kebutuhan khusus, harapannya kita bisa bekerja sama dengan tim yang memang sesuai dengan kebutuhan asuhan yang nanti akan kita berikan. Jadi memang bidan butuh bekerja sama. Nah, dalam strateginya, dalam memberikan atau persiapan persalinan, mungkin sama halnya dengan persiapan-persiapan yang ibu-ibu semua siapkan. Kalau misalkan dalam pertolongan persalinan, baik yang berkebutuhan khusus maupun yang fisiologis pun tidak ada bedanya ya, Bu. Jadi memang kita harus identifikasi dini, artinya kita screening ya. Kita memang deteksi kebutuhan khusus ibu dan bayi sejak trimester pertama melalui screening dan pemeriksaan yang rutin dan komprehensif. Kemudian, jika ditemukan mungkin ada hal-hal kebutuhan khusus yang ada, kemudian kita terlibat atau melibatkan kolaborasi tim. Mungkin dengan dokter spesialis, kemudian kita butuh dengan psikolog, atau mungkin dengan ahli gizi dalam persiapan persalinannya nanti. Kemudian dalam rencana personalnya, harapannya memang untuk persiapan individu yang mempertimbangkan kondisi medis, kemudian preferensi budaya tetap juga harus kita lihat, serta kebutuhan yang spesifik dari masing-masing individu atau personalnya. Kemudian bab yang berikutnya terkait dengan topik perawatan anak pada kebutuhan khusus. Jadi ada beberapa mungkin masalah-masalah pada anak yang muncul atau mungkin ada kebutuhan khusus pada anak, mulai dari bagaimana kita stimulasi kognitifnya, kemudian kita juga terkait perawatan pengembangan motoriknya, atau bahkan mungkin terkait dengan terapi bicaranya jika memang mungkin ada permasalahan terkait dengan bicara, permasalahan yang ada pada anak. Nah, asuhan perawat anak kebutuhan khusus atau mungkin asuhan dalam merawat ya, merawat anak perlu kita libatkan terkait dengan peran keluarga. Jadi memang support keluarga terkait dengan anak berkebutuhan khusus, harapannya keluarga di sini sebagai support sistem yang utama. Jadi di situ memang ada peran utama di keluarganya. Kemudian pendidikan yang inklusif, jadi memang dibutuhkan mungkin kurikulum-kurikulum atau kebutuhan akademik yang memang disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Dan adanya dukungan komunitas, jadi di dalam komunitas pun atau mungkin di lingkungannya, khususnya di lingkungan anak tersebut, harapannya memang ada kelompok dukungan sebaya dan organisasi masyarakat yang memberikan informasi, bantuan praktis, dan mengurangi isolasi sosial. Jadi harapannya tidak malah dikucilkan, tetapi dalam komunitas tersebut bagaimana kita bisa menerima anak-anak dengan berkebutuhan khusus sehingga mereka juga tidak merasa dikucilkan. Kemudian asuhan yang berikutnya terkait dengan layanan kesehatan. Jadi harapannya tetap kita berkolaborasi untuk bisa memberikan asuhan atau layanan terkait dengan perawatan anak yang memang dibutuhkan sesuai dengan masalah atau kebutuhan khusus yang dialami.
Nah, harapannya terkait dengan kebutuhan khusus baik ibu dan anak tersebut, kita harus bisa merubah paradigma bahwa terkait dengan promosi kenormalannya untuk mengurangi stigma dan diskriminasi dengan menekankan kemampuan, bukan keterbatasan. Jadi harapannya tidak kita tidak mencela ya Bu ya. Istilahnya tidak mencela ataupun kita tidak mengucilkan bahkan dengan anak ataupun ibu yang berkebutuhan khusus malah ada beberapa yang memang mereka ternyata punya bakat juga. Jadi tidak semuanya anak dengan berkebutuhan khusus itu lemah baik kondisi fisik maupun psikososialnya. Tapi ternyata mereka juga bisa aktif atau mungkin punya kemampuan di luar kebutuhan atau di luar gangguan fisiknya. Nah, dalam pendekatan promosi kenormalan tersebut, kita bisa memberikan edukasi di masyarakat, pemberdayaan keluarga, kemudian intervensi dini, atau bahkan kita bisa men- membangunnya terkait dengan kisah sukses. Jadi memang ada cerita-cerita inspiratif yang seperti saya sampaikan bahwa mereka ternyata punya kemampuan lebih di luar keterbatasan fisiknya. Nah, asuhan seperti apa yang nanti mungkin bisa kita berikan pada perempuan berkebutuhan khusus, yaitu setiap perempuan juga berhak mendapatkan asuhan kebidanan yang berkualitas, aman, serta kita dapat menghormati keunikan serta kebutuhan individualnya. Jadi, apapun itu permasalahannya, semua wanita ataupun ibu anak juga berhak mendapatkan layanan atau asuhan secara berkualitas. Nah, asuhan yang kita berikan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan pasien, tetapi kita bisa memberikan asuhan yang komprehensif, mulai dari penyesuaian pelayanan. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan pasien, adaptasi fasilitas fisiknya, bagaimana kita komunikasinya, kemudian prosedur medisnya sesuai dengan kondisi fisik, bagaimana psikologis ibu atau anak tersebut sehingga dari penyesuaian pelayanan itu kita bisa memberikan kenyamanan yang optimal. Kemudian asuhan yang berikutnya kita bisa pendampingan berkelanjutan. Jadi asuhan berkesinambungan dari masa prakonsepsi, mulai dari prakonsepsi, pranikah, kemudian memasuki tahap kehamilan, persalinan, hingga nifas dengan koordinasi tim multidisipliner yang solid. Jadi dalam memberikan asuhan pun dengan ibu atau anak yang berkebutuhan khusus, kita tidak berhenti pada satu asuhan saja, tetapi pendampingan dan berkelanjutan itu harapannya kita bisa memberikan asuhan secara kontinu atau berkelanjutan. Kemudian protokol yang berbasis bukti. Jadi memang pada implementasi standar asuhannya kita harapannya eh, bisa mengacu atau mungkin yang sudah ada terkait dengan dari Kementerian Kesehatan. Jadi nanti dari Kementerian Kesehatan atau asuhan-asuhan yang sesuai dengan Permenkes, kemudian mungkin kita adopt sehingga kita bisa memberikan asuhan untuk memodifikasi sesuai dengan asuhan kebutuhan pasien. Nah, asuhan juga berbasis bahwa asuhan itu dengan empati dan profesionalisme. Jadi kombinasi keterampilan teknis yang mumpuni dengan pendekatan humanistik, yaitu menciptakan pengalaman asuhan kebidanan yang bermakna dan memberdayakan bagi setiap perempuan. Jadi harapannya ketika kita bisa memberikan asuhan, kita juga bisa memberikan keterampilan-keterampilan yang mungkin bisa dikerjakan atau bisa digunakan sebagai pengisian waktu pada pasien atau ibu dengan berkebutuhan khusus. Jadi dari awal bisa bisa kita simpulkan bahwa terkait dengan
asuhan budaya pada pasien, pada ibu, perempuan, atau anak dengan berkebutuhan khusus, harapannya memang awalnya adalah kita bisa melakukan pendekatan terpadu atau pendekatan terhadap budaya-budaya yang ada, sehingga bidan itu bisa memberikan pelayanan yang strategis, asuhan yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan pasien, sehingga kita dapat berkomitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kebidanan yang inklusif, adil, dan berkualitas demi kesehatan yang optimal untuk ibu dan anak. Cukup, Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau diklarifikasi dari materi yang saya sampaikan. Berapa jumlahnya untuk yang di kelas ini, nggih? 47, Bu Erna.